Alright everyone, welcome back again di channel Papa Dejet. Dan kali ini gue ketemu lagi sama sahabat gue, Brando Oloan. Dan ya, kita akan ngobrol tentang Bumi Sport sekarang karena dia manajernya Bumi Sport. And so, kita panggilin aja dia sekarang. Halo Bram. Halo Dim, Gimana kabar? baik, lu apa kabar? Sehat kan, baru kemarin ketemu ya. Anyway, gimana Bum? Sibuk ngapain Bum sekarang? Sebagai seorang manajer, apa yang dilakuin sama tim yang sorry to say nggak lolos ke major, saatnya harusnya bermain di major? Gimana? Yang dilakukan ya latihan lagi, Latihan lagi. karena yang kemarin belum hasil yang terbaik, Oke. belum lolos. Belum menghasilkan yang terbaik. Apa di mata seorang manajer yang membuat tidak perform bagus? Silakan Bram. Banyak faktor sih, kayak mungkin emang ah, entah belum siap, juga kemarin persiapan juga kayaknya belum banyak. Dan Oke. kemarin waktu sama Bro kan sebenarnya juga baru sebentar kan sama dia. Mm-mm. Oke. Jadi ya mungkin karena menyatukan chemistry di waktu yang singkat itu nggak gampang ya Bram ya. Iya, Oke. betul. Nah, ini kan sebenarnya gue nggak tahu ya di tempat lain apakah sudah diklarifikasi atau apa, tapi memang videonya juga udah keluar kan dari pihaknya Boom untuk mengannounce carry-nya pulang lagi gitu kan. Carry kalian pulang lagi yaitu dari Dream Child. Tapi sebelum ke sana, gue pengen ngobrol dulu tentang apa namanya? Major sekarang di mata seorang manajer seperti lo gitu kan. Apakah terlihat seperti selayaknya major kah? Terlepas dari timnya yang ikutan kayak di organize-nya, karena kan kita tahu kita lagi pandemi tapi dipaksain tetap masuk ke turnamen LAN walaupun tidak ada audiens atau penonton gitu Bram. Silakan punya pendapat nggak sampai sini untuk major saat ini Bram? Selayaknya major tetap, karena emang seharusnya seperti itu, tapi memang jeleknya kan karena nggak ada penonton aja sih, bedanya di situ doang. Kalau secara tim, semua timnya tim-tim hebat, dan emang sebenarnya udah banyak permintaan kan, kayak major tetap diadain dong, kayak tetap diadain dong, karena event lain pun kayak League of Legends tetap jalan kan, nih Betul. Worlds-nya kemarin Ya. ya, dan beberapa event kayak Valorant juga sempat ada jalan di Korea kalau nggak salah. Betul betul betul. Tapi Ya Dota yang punya komunitas besar juga, masa nggak ada event lainnya sih benar juga sih. gitu. Tapi berbeda dengan major-major sebelumnya, kalau misalkan beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ketika main di playoff pertama hari pertama, iya bener ya harusnya 2 hari lalu ya Bram ya. Itu Ya, Papi sempat di interview ketika menang. Apa yang lo rasain di major sekarang? Kalau nggak salah ya, correct me if I wrong. Jadi dia tuh ngejawab, ya memang sama seperti lo selayaknya major segala macam. Tapi dia prefer setelah major ini langsung pulang. Jadi karena ngerasa terlalu lama di satu tempat yang sama, karena agak boring juga, nggak ada audiens, nggak ada apa ya, aktivitas yang seperti biasanya major ataupun turnamen-turnamen LAN kayak mungkin fansign kayak gitu-gitu nggak ada. Jadi kayak ngerasa bosan juga cuman main di satu tempat yang sama, nggak ada bedanya sebenarnya, cuman ya memang karena harus bermain di tempat yang sama untuk menghindari koneksi problem segala macam, jadi harus main di tempat yang sama. Tapi dia berpendapat intinya ya mendingan mendingan setelah major tuh ya langsung pulang balik ke tempat masing-masing, nggak ada pesta-pesta segala macam kayak gitu-gitu sih dia mikirnya Bram. Lu gimana? Sependapat? gue setuju, karena kan ini sebenarnya kita harus menghargai protokol juga dong. Betul. Kayak ya COVID tetap ada gitu, nggak bisa dipungkirin. Kalau nggak Betul. bisa kita ngejalanin fansign juga, karena bisa ada resiko yang terjadi buat player juga buat penonton gitu. Tiap. Apalagi pesta-pesta, Aduh. tempat ngumpul-ngumpul kita nggak ada yang tahu, itu bahaya banget. Dan emang setahu gue, tim yang udah kalah mereka harus langsung pulang. Betul, betul. Itu juga yang terjadi sama teman-teman kita dari Indonesia ya. Si Kenny sama White Pawn juga langsung dipulangin ya. Yes. Oke. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke Boom sendiri gitu kan. Boom, tadi lo bilang di awal ya sekarang latihan-latihan aja karena memang yang nggak ada turnamen lokal. Mungkin lokal minggu depan ada ya. Lokal minggu Hmm. depan ada itu di Predator League nih. Nggak lokal sih, tapi kayak Oh iya, awalnya lokal kan. Awal betul. kan kualifikasi dari Indonesia, baru kita lanjut ke Southeast Asia. Betul. Asia Pasifik lebih tepatnya ya, Bram ya. Asia Pasifik ya. Asia Pasifik. Nah, itu nanti kan lawannya lumayan serem-serem juga ya untuk kisaran Southeast Asia atau Asia Pasifik ya, Bram. Yang paling lo takutin siapa, Bram? Yang paling ditakutin jelas yang lolos Maja, Neon Neon. Esports. Nah, ini nih yang pengen gue Dan ada bahas. satu lagi si TNC juga ikut. Oke, TNC. Tapi TNC baru kehilangan Feby ya? Dua orang, Iya. Feby sama Pak
Kipi ya. Jadi bener-bener mau full Filipin squad lagi kayaknya ya Bram ya kalau dilihat-lihat ya. Benar. Karena kayaknya mungkin faktor mereka kan kalau mereka harus stay di Filipina, mereka mungkin harus ngurus visa lagi dan lain-lain. Dan major terakhir aja yang di bootcamp cuma mereka bertiga. Dan kalau Kapi itu mainnya juga harus dengan ping Australia kan pasti ada. Gak enak lah ya. Permainan dia gitu. Oke. Nah, TNC sama Neon. Neon kita tahu karena salah satu tim yang lolos ke major gitu kan, Tapi di major pun dengan performance yang sangat luar biasa bersama dengan seorang stand-in, mereka juga masih bisa lolos ke playoff. Dan bahkan kemarin mereka ngegugurin salah satu tim yang harusnya lebih dijagokan, yaitu dari ini ya, bentar sambil gue lihat juga. Ingat gak Bram? Dia kemarin sih playoffnya dia kan keluar bracket, dia ketemu Fnatic yang Fnatic ya, mereka pulangin Fnatic ya. Betul sekali, mereka pulangin Fnatic, salah satu yang lebih dijagokan di atas kertas seharusnya daripada Neon. Tapi ternyata Neon Esport menjadi tim yang menang dan masih bertahan sampai hari ini di playoff. Nah, sebenarnya nih Bram, kalau misalkan full roster, seberapa pede lo ketemu sama Neon Esport? Seberapa pede nggak tahu sih, soalnya kalau dibilang pede sih menurut gue secara di atas kertas juga tetap Neon dong, karena dia juga udah dapat pengalaman dari major. Dia di major juga di PC group stage juga juara 2. Betul. Nggak ada yang tahu, tapi nanti kan ada perubahan patch. Nah di situ nggak tahu. Karena kita biasanya dapat new patch ataupun new metanya itu setelah major ya Bram ya. Betul. Nah itu jadi kesempatan, jadi semuanya serba back to zero, from the ground lagi, semuanya belajar lagi gitu ya Bram ya. Yes. Dan katanya April kan ada hero baru. Betul. April hero baru loh ya. Oke. Nah yang pengen gue tanya lagi, kan kemarin itu Drew main, ya kita belak-belakan aja ya karena udah kejadian gitu kan, cuman main 4 game gitu Bram. Dari 4 game itu apa sih sebenarnya yang bisa kalian dapatkan sebagai, ya kasarnya lo sebagai orang brandnya dari tim Bumi Sport gitu kan, sebagai pembelajaran, apa yang lo dapat ketika lo nge-hire Drew untuk at least 4 game di turnamen besar kemarin Bram? Apa ya? Pelajaran meng-hire Drew. Maksudnya sebagai seorang carry, apa yang lo ambil pelajarannya? Apakah kayak ya memang ternyata nggak gampang gitu untuk tiba-tiba masukin orang di posisi penting, posisi 1 di sebuah tim Dota gitu. Gimana? Ya mungkin lebih ke arah situ sih. Kita nggak bisa ngambil keputusan cepat buat menggantikan posisi carry gitu. Karena kan sebenarnya kita mau masukin Dreamosel juga kita banyak consideration player juga sebenarnya. Nah, jadi bukan cuma Dreamosel sebenarnya. Yang di-trace buat masuk ke roster boom. Di tracingnya itu harusnya nggak cuma Dreamosel, tapi in the end tetap balik sama Dreamosel. Karena ini sangat mengejutkan banget awalnya, karena postingan itu menyambut April Mop kemarin. Banyak yang masih mikir April Mop, tapi ternyata kalau dipikir-pikir nggak mungkin lah gitu kan. Maksudnya masa kayak gini buat bercandaan, walaupun memang masih dekat. Gue nggak tahu masih dekat. Tapi jujur gue nggak tahu posan itu bakal ada sih. Serius? Iya, gue juga nggak tahu. Oke, tapi lo tahu kalau dia yang akan balik lah ya intinya ya. Iya betul, tapi gue nggak tahu bakal di-announce secepat itu. Pas itu gue nggak tahu itu real announcement atau bukan pada saat itu. Oke, nah kalau dari cerita yang didengar gitu kan, tadi lo sempat mention juga banyak sebenarnya yang di consideration masuk ke listnya kalian untuk dimainkan. Salah satunya mungkin yang paling santer terdengar karena dia juga free agent ya Bram ya. Waktu itu kebetulan Jackie. Itu masuk nggak sih Bram ke listnya Boom buat sebagai posisi 1? Gue nggak tahu kalau itu bisa diangkat buat diomongin atau enggak. Jadi gue buat siapa aja trialnya, jadi gue lebih pilih diem aja sih. Oke. Nah, tapi pasti salah satu alasannya ya Bram ya, ketika lu ngerekrut atau nge-hire lagi, ngebalikin posisi 1 kalian yang sebelumnya adalah Dreamosel, pasti salah satunya karena bahasa, bener nggak? Mungkin. Oke. Bahasa mungkin menjadi karena salah satu. Karena sebenarnya kan ya gue sebenarnya tahu beberapa alasannya, tapi kan gue nggak bisa utarakan semua. Tapi ya mungkin sebenarnya salah satu itu, karena kan player sendiri yang main nih, yang merasakan bagaimana di dalam game dan di luar game. Gitu sih. Oke, nah di PC season berikutnya atau upper division, kalian masih stay di upper division? Kapan kira-kira? Ya,
masih di sana maksud gua. Main kapan lagi sih Bram kalau boleh tahu? Kalau nggak salah sih April pertengahan sih. Karena kan nanti awal April nih, kalau nggak salah bentrok sama turnamen yang Acer Predator. Betul? Nah itu bareng kualifikasi Open-nya Southeast Asia. Oh, tapi untungnya Karena kan kalian udah yang di bikin PGL juga. Jadi kan ya, PGL baru urus yang turnamen kemarin bareng One Esports. betul. Baru ngejalanin Open Qualifier. Oh, Baru nanti close qualifier buat ke lower division. Baru mungkin dijalanin semua. dijalanin semuanya. Oke. Tapi untungnya kalian kan nggak perlu dari qualifier, Bram. Hmm. Mm. Nah, dari prediksi sendiri kira-kira yang bakal menyulitkan kalian lagi gitu kan, karena kemarin kan ya kita udah percaya diri banget sebagai fans Dota Indonesia, pede banget boom memberikan performance yang luar biasa, tapi beruntungnya kita fair-fairan aja, beruntungnya kalian nggak sampai degradasi gitu kan, karena performance yang tidak terlalu bagus. Gue nggak bilang jelek karena Indian kalian tetap bisa nemuin performance bagus kalian. Tapi di awal kalian memang performance-nya kurang bagus dan end up di posisi tengah yang membuat kalian masih aman di upper division. Di next season berikutnya atau di DPC upper division berikutnya, kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk, ya pasti pengen dong masuk ke major berikutnya Bram gitu. Yang dilakukan sih yang pasti latihan, udah pasti. Biasanya kalau yang dilakukan ya biasa aja sih, latihan, analis game. Paling kita adaptasi ke patch baru sih. Paling itu yang paling penting karena kan semua juga start dari nol, semua juga belajar masing-masing dan munculnya paling ketika yang bisa kita lihat pertama itu adalah pas lagi close qualifier buat Clover. Karena kan nanti pas udah mulai di PC Regional League semua juga baru mulai gitu tim gedenya, baru kelihatan mainnya kayak gimana. Oke. Nah, di lower division kita sedikit ngebahas ke lower division ya sebelum gua masuk ke pertanyaan terakhir gua buat lo. Lower division ini adalah salah satu divisi yang kalau orang niat nontonin banget karena ngefans sama siapa. Kayak contoh fans Indonesia Dota karena kemarin ada In Your Dream, Dream Ochel misalkan. Terus juga ada siapa namanya? Jokem gitu, Jokam, sorry ya, ada Jokem. Terus juga ada yang lain lah, intinya maksudnya player-player yang ada di lower division. Tapi kalau orang bener-bener nggak tertarik sama lower division, bener-bener dilupain gitu. Menurut lo akan ada tim kejutan lagi kah di lower division, Bram? kalau tim kejutan pasti ada terus sih karena kan sebenarnya Southeast Asia lumayan kompetitif ya. Mhm. Jadi kayak sebenarnya yang tim-tim kayak In Your Dream sendiri dia kan harusnya tier tinggi juga gitu. Tapi kan Betul. buat compete di upper division nggak bisa, jadi dia harus lewat open dan ke lower. Betul. Dan kenyataannya pun kemarin timnya In Your Dream, Jokem nggak, padahal ekspektasi kita kan harusnya bisa bertahan gitu yang kayak timnya Jokem, tapi ternyata malah turun. Dan Drop. In Your Dream Dreamosel yang kita pikir bakal bisa di atas juga kayak Army Genius juga Ternyata ya. nggak terlalu bagus ya performance ya. Ya hasilnya ya oke lah, masih bisa bertahan buat Army. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir gue Bram tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Di masa-masa kayak gini, kalau gue nggak tahu lo merhatiin sosial media anak-anak Dota atau enggak atau gimana, tapi yang jelas justru setelah major pertama ini, bahkan sebelum major selesai ya, maksudnya di tengah-tengah major ini, malah ada dua tim baru di Indonesia. Yang satu adalah M11 kalau lo tahu, yang satunya lagi adalah timnya Yabio dan juga Baringin yang sampai saat ini rosternya belum di-announce. Ya walaupun mungkin lo tahu, gua tahu, tapi kita nggak bisa cerita. Apa yang membuat mereka justru menggebu-gebu lagi main Dota? Apakah sekedar pengen coba kejar ke minor kah atau ke sorry nggak ada minor, ke lower division maksud gua, terus pengen main di major nantinya atau gimana menurut lo? Karena kemarin-kemarin kemana aja gitu loh maksud gue, itu loh maksud gue. Lo punya pendapat nggak Bram tentang dua tim baru ini nantinya? Kalau itu gue kurang tahu ya buat mereka, buat organisasinya kenapa mau bikin Dota. Tapi kalau buat playernya pasti passionnya arahnya mencoba TI lagi sih. Karena kan nanti kualifikasi di tahun ini itu cuma bisa lewat upper dan lower division, nggak bisa lewat open qualifier sama sekali. Jadi paling target dia tuh pasti lower division dulu. Nah, jika mereka tidak lolos baru itu pertanyaannya, maksudnya mau ke arah mana habis itu. Karena kan kualifikasi April, terus kalau nggak lolos bakal kosong banget turnamen dari Valve sampai bulan Agustus. Tapi Agustus. ya mungkin ada turnamen lain gitu. Oke, turnamen-turnamen yang tidak ada di PC, tidak masuk ke divisi ya maksudnya ya.
Iya, benar. baik lokal maupun Southeast Asia, karena ya terlepas dari DPC kemarin juga salah satu contohnya kayak Army Genesis juga dapat undangan turnamen-turnamen, entah turnamen yang diorganize sama siapa, maksudnya banyak itu intinya ya. Cuman Banyak, banyak. Masih kalau banyak kok turnamen Dota di betul Southeast Asia dan di betul Cina. betul betul. Nah, yang terakhir Bram sebelum kita close, sorry. Hmm, apa ya? Apakah lo yakin TI itu bakal beneran ada tahun ini? Yakin, yakin, Yakin. Oke. yakin. Ya udah kalau gitu. Karena gue sebagai penikmat Dota dan pencinta Dota sampai hari ini, gue masih kayaknya masih belum tentu ada. Kalau gue ya, karena satu dan dua lain hal apa yang terjadi sekarang, kemarin, kemudian besok mungkin pandemi masih still going on, agak berat juga gitu. Kecuali ya kayak yang solusi kemarin gitu kan, solusi kemarin kan ada yang suruh di New Zealand kan, karena New Zealand udah bersih ya. Hmm. Tapi ya udah kalau gitu, at least gue udah dapat informasinya dari lo tentang boom persiapannya untuk menyambut DPC season yang berikutnya setelah major ini di bulan April ya Bram. Sorry, di bulan iya bener April ya. Jadi bulan April. Di bulan April, kemudian nanti untuk kalian di Predator League tentunya semoga juara bisa bawa Predator Shield. Ngomong-ngomong di Predator League kan nanti turnamennya tanggal 6 sampai tanggal 11. Betul. Nah, patch itu di tanggal 9. Jadi di tengah-tengah patch kita akan turnamen. Oh, oke, fine. Good luck pokoknya buat Brando dan juga tim buat Bumi Sport dengan line up. Nggak tahu bisa dibilangnya line up lama ya Bram ya, bukan line up baru. Line up baru dong. Ya oke, ya udah kalau gitu. Anyway, thank you banget Bram, sukses terus sekali lagi. Sampai ketemu lagi Bram. Bye bye. Bye, thank you. Thank you.